Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Suara ini, mungkinkah ini, seru Surou. Surou langsung bereaksi terhadap hal itu, karena dia tidak bisa mengenal suara itu lagi. Namun, setelah berpikir lebih lama, dia merasa itu tidaklah mungkin. Bahkan jika orang itu memiliki lebih banyak bakat, tidak mungkin baginya untuk memiliki begitu banyak pertumbuhan dalam waktu yang singkat. Adapun Sangguan Tian dan Sangguan Yue, mereka terpana juga. Meskipun mereka tidak dapat memastikan siapa orang yang mengenakan jubah abu-abu itu, jika didengar dari tawanya barusan, mereka dapat mengatakan bahwa itu adalah suara seorang pemuda. Namun, bagaimana mungkin orang yang begitu kuat, ternyata hanya seorang pemuda? Hari ini, aku akan membiarkanmu memahami kematianmu, ucap Chu Feng. Di bawah tatapan keterkejutan dan rasa ingin tahu yang saling terkait, Chu Feng mengulurkan kedua tangannya, kemudian secara bertahap melepas tudung dari kepalanya. Wajah tampannya muncul di depan tiga orang itu. Chu Feng, ini benar-benar kamu, ucap Surou. Pada saat itu Surou tidak bisa menahan teriakan kaget, dan sepasang matanya yang indah terus berkilauan. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa, orang yang mengalahkan Sangguan Yue dan bisa menggunakan formasi spiritual jubah abu-abu, ternyata itu benar-benar Chu Feng. Kebenaran datang terlalu tiba-tiba, dan dia merasa agak sulit untuk mempercayainya. Bagaimana ini mungkin? Kamu, bukankah kamu sudah mati? Teriak Sangguan Tian. Namun, dibandingkan dengan kesulitan Surou dalam menerima kenyataan, wajah Sangguan Tian sudah penuh dengan ketakutan. Karena dia dengan sangat jelas masih ingat, bahwa Chu Feng telah dipaksa masuk ke Sungai Naga olehnya, sehingga dia seharusnya sudah mati. Tapi bagaimana mungkin dia muncul di sini? Dia bahkan menjadi sangat kuat dalam waktu sesingkat itu. Saat dia melihat ekspresi terkejut Sangguan Tian, Chu Feng hanya dengan acuh tak acuh tersenyum, dan berkata kepada Sangguan Tian. Apakah kamu masih ingat, kata-kata yang aku katakan pada kamu di tebing itu sebelum aku lompat? Aku sudah bilang padamu bahwa, kamu harus berdoa agar kamu bisa mati begitu saja. Atau hal yang semacamnya, karena aku pasti akan kembali untuk menemukanmu. Pada hari itu tidak hanya akan menjadi akhir dari kamu, tetapi itu juga akan menjadi akhir dari keluarga Sangguan kamu, ucap Chu Feng. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, wajah Sangguan Tian sudah seperti abu. Dia akhirnya tahu, mengapa dia memiliki firasat buruk pada saat itu bahwa Chu Feng melompat dari tebing. Teman, apakah kita memiliki kesalahpahaman di antara kita? Sangguan Yue dengan lemah berkata, ketika dia melihat bahwa Chu Feng akan menyerang Sangguan Tian. Kesalahpahaman ya, awalnya aku tidak punya keluhan, ataupun kebencian terhadap keluarga Sangguan kamu. Namun, kamu seharusnya membunuhku bagaimanapun caranya. Karena hari ini adalah hutang yang harus dibayar oleh keluarga Sangguan kamu. Namun aku, Chu Feng, baru saja mengumpulkan mereka dengan minat yang lebih tinggi, balas Knu Feng. Setelah berbicara, Chu Feng segera mengangkat tangannya, dan membalikkan telapak tangannya. Bang! Sangguan Tian dalam sekejap menjadi genangan darah, dan segera setelah itu, Chu Feng menjentikkan ke arah Sangguan Yue. Teknik pembantaian harimau putih yang memiliki kekuatan serang tiada banding itu merobek udara, dan melolong sebelum merenggut nyawa Sangguan Yue. Setelah membunuh orang-orang dari keluarga Sangguan, Chu Feng dengan cepat pergi ke arah Surou. Ketika dia melihat Su Mei yang memiliki wajah putih mengerikan dan auranya yang lemah, sedikit kekhawatiran muncul di wajahnya yang tenang. Namun, setelah menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memeriksanya, akhirnya Chu Feng bisa menghela nafas lega. Meskipun Su Mei terluka, tapi lukanya itu tidaklah serius. Dia akan cepat sembuh setelah 10 hari istirahat. Namun demikian, Chu Feng masih membawa Su Mei menjauh dari pelukan Surou. Dia mengambil beberapa obat penyembuhan, dan memberi makan mereka dengan penuh perhatian. Bukankah kamu harus memberi aku penjelasan? Akhirnya, Surou yang diam beberapa saat,
kini mulai berbicara. Chu Feng mengangkat kepalanya, dan dia menemukan bahwa kecantikan agung yang memiliki wajah mirip rubah itu, ingin sedang menatap dirinya dengan sepasang mata yang mempesona. Bahkan tampak ada sedikit keluhan di wajahnya. Aku memiliki roh dunia di tubuh aku, dan aku sudah membuat kontrak dengannya. Dia dapat meminjamkan kekuatannya kepada aku, dan kultivasi aku yang sebenarnya saat ini adalah tingkat 2 di ranah asal. Adapun kultivasi yang aku tunjukkan sebelumnya yang berada di tingkat 1 dari ranah mendalam, itu adalah kekuatan yang dipinjamkan oleh roh dunia itu kepada aku. Jawab Chu Feng yang tidak lagi menyembunyikan apapun. Karena bagaimanapun, Su Rou adalah wanita pertamanya, dan dia cukup mempercayainya. Penjelasan yang aku inginkan bukan itu, tanya Su Rou lagi. Mata indah Su Rou berkilauan, tetapi tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Bukan itu, oh, aku tahu. Chu Feng pertama kali terkejut, tetapi kemudian setelah berpikir, dia tersenyum dan berkata, mereka dari Sekte Void, aku berjanji kepada mereka bahwa, aku akan meletakkan formasi spiritual untuk mereka, sehingga mereka bersedia mempertaruhkan hidup mereka untuk aku, jawab Chu Feng. Bukan itu juga, ucap Su Rou. Wajah Su Rou tampaknya semakin banyak dirugikan, dan orang bahkan bisa melihat air mata berkedip di matanya yang indah. Giginya yang putih bersih terus menggigit bibirnya yang menggoda. Lalu apa? Tanya Chu Feng yang benar-benar bingung. Chu Feng, kamu bajingan. Teriak Su Rou. Tiba-tiba saja, tangan seperti giok Su Rou melambai-lambai, dan tamparan yang jelas dengan ganas mendarat di wajah Chu Feng. Plak, setelah ditampar, Chu Feng tetap masih bingung. Aku tahu bahwa kamu adalah orang seperti ini. Kata-kata yang kamu ucapkan semuanya adalah bohong. Pada hari itu, kamu jelas mengatakan bahwa kamu akan menikahi aku dan Mei kecil. Tapi sekarang mengapa kamu hanya melamar Mei kecil, dan meninggalkan aku di samping? Ucap Su Rou sambil berdiri, dan saat dia menunjuk ke arah Chu Feng, dia mengeluh tentang keluhannya. Wajahnya yang menawan sudah penuh dengan air mata. Baru saat itulah Chu Feng tiba-tiba mengerti. Setelah setengah hari, kecantikan yang menarik itu terlihat cemburu. Dia cemburu kepada saudara perempuannya sendiri, yaitu Su Mei. Ratu, pinjamkan lagi kekuatanmu padaku. Chu Feng berteriak dalam hatinya. Untuk apa? Balas si Ratu. Si Ratu saat ini melihat keaktifan, dan dia bingung tentang rencana Chu Feng. Sudah cepat pinjamkan, ucap Chu Feng dengan cukup cemas. Sebagai tanggapan, si Ratu hanya bisa meminjamkan kekuatannya kepada Chu Feng. Setelah semua, Chu Feng adalah tuannya. Dan selain itu, dia juga ingin tahu untuk apa Chu Feng meminjam kekuatannya. Namun, ketika Chu Feng melakukan tindakan berikut, si Ratu benar-benar terdiam. Tiba-tiba saja Chu Feng berdiri dan merangkul pinggang Su Rou, dan memeluk kecantikan yang agung itu. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia mencium bibir memikat Su Rou. Pada saat yang sama, tangan lain dengan gelisah menyentuh tubuh menarik Su Rou. Bajingan, lepaskan aku. Teriak Su Rou. Pada awalnya, Su Rou bahkan mencoba yang terbaik untuk melepaskan diri. Tetapi bagaimana mungkin, dia bahkan bisa melakukan apapun terhadap Chu Feng. Perlahan-lahan, dia benar-benar menyerah dari serangan lembut Chu Feng. Tepat di samping Su Mei, Chu Feng mendorong Su Rou ke tanah. Mereka berdua melepas pakaian mereka, dan dua tubuh tanpa busana itu saling terjalin satu sama lain. Meskipun pada awalnya itu agak dipaksa, namun kali ini, pada kenyataannya Su Rou mulai bersedia. Dari wajah Su Rou yang benar-benar merah, orang bisa melihat cahaya kebahagiaannya. Kali ini dia merelakan hatinya, dan dia memberikan tubuhnya sendiri untuk Chu Feng. Namun demikian, si Ratu masih memberi Chu Feng evaluasi. Cih, dasar mesum, gumam si Ratu. Pada hari itu, di dalam hutan tertentu di Vermilion Bird Mountain Range, sebuah pemandangan aneh pun terjadi. Dua suara desahan laki-laki dan perempuan itu naik dan turun, dan suara mereka tanpa henti terdengar. Sesekali terdengar tajam, dan terkadang terdengar dalam.
Terkadang juga seperti seruan serentak 100 burung, dan kadang-kadang seperti deru macan ganas menuju langit. Itu berlangsung dalam waktu setengah hari. Untungnya tidak ada orang yang melewati tempat itu. Karena kalau tidak, jiwa mereka akan dihamburkan dari rasa takut, dan mereka tidak lagi bisa menjaga diri mereka sendiri, dan mungkin sejak saat itu menjadi orang cacat yang memiliki hemiplegia. Di dalam hutan, mayat Sangguan Yue, Sangguan Tian, dan Sangguan Ya sudah tidak ada lagi. Adapun kemana mereka pergi, secara alami mereka telah ditangani oleh Chu Feng. Tentu saja, energi sumber mereka diserap oleh si ratu. Tubuh bagian atas Chu Feng tampak telanjang, dan dia berbaring di rumput. Dalam pelukannya adalah Surou, yang merupakan keindahan besar yang menawan. Saat itu juga di tubuh Surou yang putih, lembut, dan halus, bahkan ada pakaian pengantin berwarna merah. Ketika angin sepoi-sepoi menyapu, gaun merah itu sesekali terangkat ke atas, dan bahkan nyaris tidak ada. Orang bisa melihatnya lurus dan panjang, serta kaki-kaki indahnya yang seputih salju. Lalu puncak kembarnya yang mengencang, itulah yang sangat menarik. Namun, hal yang paling menariknya lagi adalah, penampilan Surou tampak menyenangkan. Mungkin hanya dalam pelukan orang-orang yang dia cintai, wanita yang kuat seperti Surou bisa begitu manis. Untuk tingkat apapun, dia hanya seperti anak kecil, saat dia dengan patuh bersandar ke pelukan Chu Feng. Dia bahkan menggunakan jari-jarinya yang halus dan panjang, untuk menggambar lingkaran di dada Chu Feng. Baiklah, saatnya bangun. Karena nanti ketika Mei kecil bangun dan melihat kami seperti ini, aku benar-benar tidak tahu bagaimana untuk menjelaskannya. Setelah beberapa saat, Surou dengan lembut mendorong Chu Feng menjauh. Namun, satu kata tertulis di wajahnya yang menawan. Yaitu, keengganan. Kalau begitu, mari kita lakukan bersama-sama saja. Chu Feng menunjukkan semua giginya saat dia tersenyum dan berkata, "Tidak, Mei kecil masih muda, dan kamu tidak bisa menyentuhnya." Melihat itu, Surou dengan ganas mencubit lengan Chu Feng. "Hahaha, aku hanya bercanda kok," balas Chu Feng sambil tertawa, lalu bangkit untuk mengenakan pakaiannya. Ketika dia mengenakannya, dia segera berkata, "Untuk saat ini, jangan memberitahu siapapun tentang aku menjadi spiritualis dunia jubah abu-abu." "Bahkan untuk Mei kecil," ucap Chu Feng. Surou membantu Chu Feng mengenakan pakaiannya, dan dengan manis menganggukkan kepalanya. "Dan juga, aku akan menikahimu serta Su Mei, tetapi pernikahan itu tidak akan terjadi terlalu cepat. Jika dilihat dari bagaimana aku melakukan sesuatu, itu ditakdirkan bahwa aku akan membuat banyak musuh. Jadi aku masih merasa, bahwa aku ini masih tidak cukup kuat," ucap Chu Feng. Aku mengerti," balas Surou. Surou pertama-tama dengan ringan menutupi mulut Chu Feng, kemudian seperti burung kecil yang mengandalkan seseorang. Dia segera pergi ke pelukan Chu Feng, lalu mengambil wajahnya yang menawan, dan dengan erat menempelkannya ke dada Chu Feng dan berkata, "Tidak peduli seberapa lama kamu akan melakukannya, aku akan tetap menunggumu. Aku akan menunggumu menikah dengan kami," ucap Surou. Setelah mendengar kata-kata itu, Chu Feng juga tersenyum bahagia. Dia membuka lengannya untuk memeluk erat kecantikan itu, dan menikmati periode singkat cinta yang tersembunyi. Ketika Chu Feng dan Surou yang merupakan dua kekasih ini tidak terpisahkan di Vermilion Bird Mountain Range, semua orang di Vermilion Bird City merasa cemas. Mayat keluarga Sangguan ada di mana-mana di luar kediaman Tuan Kota. Darah mewarnai tanah itu, dan terutama ketika matahari terbenam di barat, ketika darah disinai sinar matahari, mereka tampak lebih merah, dan itu benar-benar menakutkan setelah orang melihatnya. Dengan satu tatapan, mereka akan takut pergi keluar, dan itulah yang ada pikiran mereka. Seorang bangsawan yang pengecut melewati tempat itu, dan dia bahkan langsung kehilangan kesadarannya. Namun, itu bahkan tidak ada apa-apanya, bila dibandingkan dengan tempat tinggal keluarga Sangguan. Di tempat itu, darah benar-benar membentuk sungai. Pada hari itu, 13.241 anggota keluarga Sangguan semuanya terbunuh, dan bahkan tidak ada satupun makhluk hidup yang tersisa.
Tidak ada yang tahu siapa orang yang melakukan itu, tetapi mereka tahu bahwa dia adalah spiritualis dunia jubah abu-abu. Dia bahkan memiliki nama yang terkenal, yaitu Tuan Jubah Abu-Abu. Dalam aula utama kediaman Tuan Kota, Su Hen duduk di kursi untuk pemimpin. Sulong dan para tetua lainnya dari kediaman Tuan Kota, semuanya berkumpul di tempat itu. Kegelisahan memenuhi wajah mereka, tetapi mereka tidak tahu harus berbuat apa. Mereka tidak hanya mengkhawatirkan Su Rou dan Su Mei, mereka bahkan lebih khawatir tentang Tuan Jubah Abu-Abu. Lagi pula, Tuan Jubah Abu-Abu memberitahu Su Hen di depan orang banyak, bahwa dia punya hutang untuk diselesaikan dengannya. Jadi, itulah yang membuat Su Hen sangat khawatir. Terutama setelah keluarga Sangguan dibasuh oleh darah, dia benar-benar khawatir apa yang akan dilakukan Tuan Jubah Abu-Abu kepada keluarga Su. Tuanku, tuanku. Tiba-tiba saja dalam ketakutan dan kepanikan total, seorang penjaga masuk sambil berteriak. Apa yang terjadi? Ketika mereka melihat itu, semua orang di aula berdiri dengan hikmat, dan seolah-olah mereka bertemu dengan musuh besar. Tetesan keringat yang sebesar kacang itu tidak bisa membantu, tetapi meluncur ke bawah dahi mereka. Itu, mereka telah kembali. Balas si penjaga dengan agak gugup. Setelah mengucapkan kata-kata itu, penjaga itu menunjuk keluar aula utama. Setelah melihat ke arah itu, semua orang tidak bisa membantu, tetapi bersukacita. Mereka melihat Su Rou yang mengenakan pakaian pengantin wanita, dan perlahan-lahan berjalan menuju aula utama, saat dia membawa Su Mei yang telah kehilangan kesadaran. Kakak, ternyata kalian berdua baik-baik saja. Ini sungguh luar biasa, ucap Sulong. Melihat itu, Sulong merasa sangat senang, dan dia dengan cepat pergi dan mengambil Su Mei dari tangan Su Rou. Kemudian, dia dengan penuh kasih sayang memeriksanya, karena dia takut bahwa Su Mei terluka parah. Kalau begitu, lalu bagaimana dengan Tuan Jubah Abu-Abu? Bagaimana dengan Sangguan Yue? Apa yang terjadi padanya? Tanya Su Hen. Su Hen juga berjalan, tetapi dia tidak benar-benar khawatir tentang putrinya sendiri. Dia dengan hati-hati menyapu pandangannya keluar. Ini untukmu, dari Tuan Jubah Abu-Abu. Balas Su Rou yang tidak menanggapi pertanyaannya. Dia hanya memberikan secarik kertas lipat kepada ayahnya. Aku sangat lelah, jadi aku akan beristirahat, ucap Su Rou. Setelah memberikan kertas itu kepada Su Hen, Su Rou pertama kali melirik pada Su Hen, sebelum dia berjalan menuju kamarnya sendiri. Su Hen tidak banyak bicara, ini ketika dia menghadapi adegan itu. Lagi pula pada hari ini, dia memang salah. Untuk melindungi fondasi keluarga Su, dia hampir memotong kebahagiaan kedua putrinya. Meskipun mencemari kota burung Vermilion dengan darah oleh Tuan Jubah Abu-Abu yang datang dan memusnahkan keluarga Sangguan, itu adalah nasib yang buruk. Tapi pada kenyataannya, dia tidak merasa bahwa itu adalah hal yang buruk. Setidaknya, Tuan Jubah Abu-Abu telah membantunya menghabisi musuh besarnya. Setelah mengetahui bahwa Su Rou dan Su Mei aman dan sehat, semua orang di kediaman Tuan Kota direbus dengan diskusi. Meskipun yang tampak di permukaan kalau kota burung Vermilion menghadapi bencana berdarah, tetapi kediaman Tuan Kotanya sama sekali tidak terluka. Jadi bagi mereka, itu benar-benar sesuatu yang patut dirayakan. Bahkan jika rumah Pangeran Qilin diselidiki, karena keluarga Sangguan memiliki koneksi dengan rumah Pangeran Qilin, maka itu tidak akan melibatkan keluarga Su. Selain itu, keluarga Sangguan yang tidak signifikan itu tidak layak untuk mansion Pangeran Qilin, untuk menimbulkan permusuhan dengan spiritualis dunia jubah abu-abu. Ketika Su Hen kembali ke istananya, ketika itu jauh di malam hari, dan ketika semua orang terdiam, dia berdiri di dekat jendela dan memandangi bulan yang cerah di luar. Hatinya terasa sangat gelisah. Bahkan sampai sekarang, dia tidak memiliki keberanian untuk membuka slip kertas di tangannya. Dia sama sekali tidak berani melihat apa yang tertulis di situ. Namun, melarikan diri tidak pernah menjadi jalan keluar, dan Su Hen sangat memahami alasan itu. Jadi, dia secara bertahap menutup matanya.
Pertama-tama dia bernapas dalam-dalam untuk sementara waktu, kemudian dia membuka matanya, dan juga membuka slip kertas tersebut. Ketika dia melihat isi di kertas itu, wajahnya berubah beberapa kali. Kadang-kadang hijau, kadang-kadang ungu, kadang-kadang bahagia, dan kadang-kadang gelisah. Setelah beberapa lama, dia kemudian menghirup udara dingin, lalu kebahagiaan dan kesedihan muncul di wajahnya. Meskipun hanya ada beberapa kata sederhana di slip kertas, itu mengungkapkan banyak makna. Jika kamu berani menikahkan Surou atau Sumei dengan orang lain, keluarga Sumu akan menjadi yang berikutnya untuk dimusnahkan. Itulah isi suratnya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.